Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Kita hari ini akan mengadakan pertemuan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Dan kita hari ini akan mempelajari tentang modul kesehatan dan gizi. Dan kita hari ini akan mempelajari tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Baiklah Ibu-ibu, terjadinya penyakit infeksi atau penyakit menular merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak kita. Yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh karena lingkungan atau perilaku yang tidak bersih atau tidak sehat. Perilaku ini misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan dan buang air besar BAB sembarangan di tempat yang terbuka. Jadi ibu, seseorang yang menderita penyakit menular akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis zat gizi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Jadi ibu, apabila anak-anak ibu mengalami sakit atau mengalami sakit, jadi nafsu makan anak-anak ibu akan berkurang. Itu misalnya kalau kita sakit biasanya kan Bu, anak-anak kita mengalami kurangnya nafsu makan, karena apapun makannya masuk akan terasa pahit. Anak yang sering sakit, pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi dalam tubuhnya yang semesti digunakan untuk tumbuh kembang digunakan untuk melawan penyakit. Jadi ibu, apabila anak kita sering sakit, jadi zat-zat untuk pertumbuhan pada anak kita itu kegunaannya bukan buat pertumbuhan pada anak kita, melainkan untuk melawan penyakit. Jadi Bu, untuk mencegah kita agar terhindar dari penyakit menular, kita selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih. Cara mencuci tangan Ibu, jadi sebelum mencuci tangan tuh sebelum dan sesudah makan Bu. Yang kedua, sebelum mengelola dan menghidangkan makan. Yang ketiga, sebelum menyusui. Kalau misalnya ada di antara ibu-ibu di sini yang masih menyusui, jadi cuci tangan dulu. Yang kelima Bu, sesudah buang air besar dan kecil, jadi kita harus mencuci dengan air mengalir. Apabila kita habis membuang air kecil, air besar, jadi dijaga kebersihannya Bu. Yang keenam, sesudah memegang hewan. Kalau misal kita ada mempunyai hewan, misalnya sapi, kambing, atau unggas, ada ayam, angsa, jadi kita harus mencuci tangan. Yang kedua, selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Jadi Bu, dalam pelajaran kita hari ini tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi yang kita pelajari hari ini ada tiga pokok bahasan, itu masalah diare, kecacingan, dan malaria. Jadi yang pertama yang kita akan pelajari masalah diare. Penyakit diare adalah penyakit BAB encer atau berupa air saja yang terjadi. Jadi Bu, yang dimaksud dengan BAB, kita pembuangan air besar kita encer atau air saja melebihi dari 3 kali sehari.
Kalau untuk bayi Bu, untuk yang dikatakan terkena BAB atau diare itu melebihi 6 kali sehari. Cara mengobati diare yaitu Bu dengan cara memberikan oralit dan tablet zinc ke dalam minuman. Boleh juga mengganti cairan yang hilang dengan memberikan jadi karena kita sering BAB atau kena diare, jadi cairan tubuh kita pasti berkurang. Misalnya kita karena cairan yang berkurang tersebut kita ganti dengan makan buah, minum jus buah, air kelapa, air tajin, dan kuah sayur bening Bu. Jadi dikarenakan cairan tubuh kita berkurang, maka kita dapat mengganti dengan jenis-jenis air jus buah, air kelapa, air tajin, atau kuah sayur bening. Diare itu Bu sangat berbahaya karena anak kehilangan banyak cairan di tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Yang kedua Bu, masalah penyakit kecacingan dan malaria. Jadi penyakit kecacingan dan malaria itu disebabkan oleh cacingan adalah diberikan penjelasan sedikit tentang masalah kecacingan. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak seperti cacing gelang, pita, atau tambang. Untuk menjaga kecacingan, yang ibu-ibu dapat lakukan adalah hindari kebiasaan buang tinja di tanah atau di kebun atau di sawah. Misalnya ibu buang tinjanya atau BAB-nya di tanah, di tempat sembarang atau tempat terbuka, misalnya di kebun, di sawah. Yang kedua, gunakan alas kaki atau sandal sepatu jika keluar rumah. Jadi yang jadi faktor kita terkena kecacingan adalah kita sering tidak pakai sandal atau dengan kaki kita telanjang. Jadi itu faktornya. Yang ketiga maksudnya Bu, mencuci tangan dengan sabun. Jadi kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun kalau hendak makan. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan mendapatkan obat cacing di puskesmas. Jadi untuk kecacingan ini kita bisa berobat di puskesmas atau kita bisa beli obat sendiri. Yang ketiga Bu, tentang masalah malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Jadi cara untuk menanggulanginya kita terkena malaria adalah memakai kelambu Bu, kelambu berinsektisida, kelambu atau kelambu yang dilapisi dengan racun serangga tapi aman buat manusia. Yang kedua, kita harus memakai celana panjang atau baju tangan panjang. Yang ketiga, memakai racun penolak nyamuk, obat nyamuk, misalnya ada obat nyamuk kita pakai. Yang ketiga, pemakaian kawat, misalnya di jendela rumah atau di itu kita bisa pakai kawat nyamuk. Yang keempat, masalah demam Bu. Demam ini atau badan anak kita panas itu dapat menyebabkan kejang, jadi harus berhati-hati terhadap demam. Jadi kalau misalnya anak kita demam, kita harus kompres dengan air biasa. Jangan pakai air es, air hangat. Dan jangan diselimuti atau diberi baju tebal.
Jadi ibu apabila anak-anak ibu mengalami demam tinggi, cepat-cepat diberi obat penurun panas sesuai dosis, dan apabila panasnya tidak turun, sebaiknya kita bawa ke bidan. Jadi ibu, dalam kita pembelajaran kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, yang kita simpulkan adalah Bu, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, pastikan rumah tangga kita mempunyai sumber air bersih. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak buang air besar sembarangan atau di ruang terbuka, Bu. Yang kelima, gunakan kartu kita sehat atau BPJS untuk mengakses pelayanan kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.